Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Salamah, CGP Angkatan 4 Kabupaten Grobogan, akan mempersembahkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajal Dewantara. Selamat menyaksikan. Ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karsa tutuli handayani adalah semboyan Ki Hajal Dewantara yang tidak bisa lepas dari dunia pendidikan selama bertahun-tahun, di mana semboyan tersebut berarti bahwa di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Selain semboyan tadi, banyak juga pemikiran-pemikiran Ki Hajal Dewantara yang dijadikan pedoman dalam dunia pendidikan. Di antaranya yaitu 1. Pendidikan adalah landasan pembentukan peradaban bangsa. 2. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan ketiga, pendidikan itu berhamba pada murid, bahwa semua tujuan pendidikan yaitu berorientasi pada murid. Yang keempat yaitu taman siswa memakai metode permainan anak adalah pendidikan. Ki Hajal menyebut tempat belajar adalah sebagai taman, di mana tempat belajar diharapkan menjadi tempat yang menyenangkan dan mengasihkan bagi anak dalam menempuh pendidikan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, bisa disimpulkan bahwa salah satu kerangka pembelajaran yang paling cocok untuk diterapkan di kelas, terutama di lembaga TK, adalah belajar sambil bermain. Dengan bermain, anak akan lebih termotivasi, anak akan lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran, karena anak berpikir bahwa dia akan melakukan sesuatu yang menyenangkan dan mengasihkan. Bermain sambil belajar memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan diri sesuai minat dan bakatnya. Anak akan lebih aktif dan termotivasi. Dengan bermain, anak akan bebas berekspresi dan bebas mengeksplorasi dengan cara-cara yang menyenangkan. Bermain juga memberikan rasa nyaman dan senang dalam pembelajaran, sehingga anak menikmati pembelajaran yang disediakan oleh guru. Bermain juga menanamkan nilai-nilai luhur, terlebih lagi dengan bermain permainan tradisional seperti gateng, dakon, jublak-jublak suweng, gobak sodor, dan lain sebagainya. Nilai-nilai luhur seperti kerja keras, sportivitas, mengatur strategi, kerjasama, dan lain-lain bisa diterapkan secara tidak langsung melalui permainan tradisional. Bermain sambil belajar juga tidak lepas dari tuntunan yang membuat proses pembelajaran terarah. Guru sebagai fasilitator mendampingi siswa dan memberikan motivasi serta bimbingan agar permainan ataupun bentuk pembelajaran bisa dipahami dengan jelas dan tidak keluar dari konteks tujuan pembelajaran yang dituju. Terlepas dari kerangka-kerangka pembelajaran yang dibuat oleh guru mewakili pemikiran Ki Hajal Dewantara, perlu diingat juga bahwa tripusat pendidikan yang meliputi dari pendidikan alam keluarga, pendidikan alam sekolah, dan pendidikan alam masyarakat itu saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiganya harus saling bekerja sama untuk memberikan pendidikan yang seutuhnya bagi anak. Misalnya saja di alam keluarga, bahwa pendidikan di rumah adalah pendidikan yang pertama dan yang paling utama. Maka dari itu, orang tua adalah mitra penting dari guru. Guru harus bebas dari segala ikatan, dengan hati yang suci mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu tetapi untuk berhamba pada sang anak. Begitulah pemikiran dari Ki Hajal Dewantara. Dengan pemaparan materi yang saya dapatkan, bisa saya simpulkan bahwa kerangka pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan di kelas, terlebih lagi di lembaga TK, adalah bermain sambil belajar. Karena dengan bermain, anak dapat bebas berekspresi dan bebas bereksplorasi. Dengan bermain pula, anak juga lebih termotivasi dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Namun perlu juga diingat ketika kita membersamai anak dalam bermain, kita tidak boleh mendominasi
permainan, karena ada kalanya saya sendiri ketika membersamai anak bermain, saya terlalu mendominasi dan terlalu mengarahkan. Ini juga menjadi bahan evaluasi saya setelah saya mengikuti elaborasi pemikiran Ki Dewantara kemarin, bahwa kedepannya saya akan lebih memancing anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan akan belajar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.